Halo semuanya, masih ingat suara aku di podcast Pengagum Rahasiamu kan ya? Buat kamu yang baru dengar podcast ini, selamat datang di podcast Pengagum Rahasiamu, sebuah podcast yang akan menceritakan banyak hal tentang kehidupan dari sudut pandangku. Seputar cerita horor misalnya, cerita patah hati, narasi puisi, atau mungkin suatu saat nanti bakalan cerita tentang cerita motivasi. Entahlah. Oh iya, buat yang belum kenal nih ya, salam kenal. Aku Ilham Sadli, pemilik akun Twitter Pengagum Rahasiamu, yang lebih suka ngoceh, ngalur ngidul tanpa narasi, ngobrolin apa saja yang menarik. Dan kalau teman-teman perhatikan akunku yang Pengagum Rahasiamu ini, memang bahasanya tidak pernah jauh dari seputar hati. Sampai terakhir itu ada yang mention, Mas, kenapa sih nggak bikin podcast tentang ini gitu. Nah sampai terakhir pun episode terakhir dari podcast ini itu bahas tentang kitab Patah Hati. Buat yang belum dengar silahkan dengarkan kalau sempat ya, dan emang kalau nggak bosan dengar suara saya. Oh iya, kita pakai aku kamu aja ya, biar lebih akrab. Sebenarnya, jujur, sudah beberapa kali pengen bikin podcast. Ya, sudah beberapa kali pengen bikin podcast. Cuma karena memang belum sempat saja sih. Dan kali ini aku coba untuk balik lagi bikin podcast yang sedikit agak berbeda. Atau orang menyebutnya sebagai edisi khusus. Ya, sebuah podcast edisi kemerdekaan. Karena masih bulan Agustus ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa kemerdekaan? Apa nggak ada bahasan lain? Kalau dari aku, jawabannya bakalan seperti ini. Selain karena memang masih males untuk take audio dan riset bahan untuk podcastku sendiri ya. Dan momen kemerdekaan ini nampaknya memang cocok untuk aku jadikan sebuah bahan obrolan di podcast. Ya, sebuah keresahan saja sebenarnya, sehingga diangkat menjadi podcast gitu. Dan kali ini, podcast ini aku kasih judul Cerita Kemerdekaan. Karena merdeka itu apa ya? Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Oke, kita akan fokus dalam bahasan merdeka versiku itu seperti apa. Tetapi mohon bersabar ya buat yang mendengarkan podcast ini, karena memang suaraku agak sedikit berat seperti ini, dan nanti mungkin akan sedikit nyeleneh bahasanya karena nggak bakalan jauh dari bahasan di podcast-podcast sebelumnya. Jadi bakalan ya sedikit sedikit nyambung lah ya, nggak terlalu jauh. Oh ya, by the way, makasih buat yang terus support, terus memberikan saran dan masukan buat podcast podcastku ini ya. Semoga kalian tidak bosan ya. Dan semoga kata-kata bukan hanya sekedar hiasan semata, tetapi juga mampu membuka mata. By the way, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, 17 Agustus 1945 hingga Agustus 2020 nih ya. Berarti sudah terhitung 75 tahun Indonesia merdeka.
merdeka, merdeka, merdeka. Tapi pernah nggak sih kita mikirin bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, perjuangan Indonesia, sehingga akhirnya berhasil dideklarasikan sebagai sebuah negara setelah melalui pertumpahan darah dan berbagai perjuangan lainnya. Ya, selama bertahun-tahun lamanya bangsa Indonesia terjebak dalam ruang yang disebut penjajahan, yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Ya, kita tahu jika kita putar lagi pelajaran sejarah waktu SD, SMP, SMA, kayaknya diajarin juga deh bahasan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan memang setiap tahun kita memaknai kemerdekaan ini dengan hal yang macam-macam gitu, yang bukan yang macam-macam, kayak apa ya, dengan berbagai cara gitu untuk memaknai kemerdekaan ini. Lalu apa sih makna kemerdekaan itu? Hmm, mungkin merdeka itu bebas dari penjajahan dan bisa menentukan nasib negerinya sendiri. Atau mungkin juga bebas dan lepas dari ikatan dan tekanan penjajah. Tapi itu dulu ketika masa perjuangan dan masa penjajahan. Lalu merdeka itu apa untuk saat ini? Oke, kalau masing-masing dari kita ditanya mengenai merdeka itu apa, mungkin sudah punya makna kemerdekaan sendiri ya kita ini. Masing-masing dari kita maksudnya. Entah itu merdeka dari persoalan yang kecil, persoalan yang besar, atau mungkin masalah finansial, kemudian merdeka dari masalah pendidikan, atau mungkin masalah percintaan dan seterusnya. Ya, mungkin banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda mengenai kemerdekaan ini, tetapi jika dibuat lebih ramping, mungkin bisa dilihat dari 3 sudut pandang ya, tiga bagian atau 3 apa gitu namanya, biar nanti teman-teman maknai sendirilah bagaimana. Merdeka dalam berkarya misalnya, atau merdeka dalam kemandirian, atau merdeka dalam inovasi. Ya, masing-masing bagian ini memang punya punya bagian, punya porsinya masing-masing gitu kan ya. Oh iya, pasti sudah tahu kan kalau tahun ini, tepatnya 2020 tahun ini, semuanya seperti spesial dan penuh kejutan. Iya, aku nyebutnya penuh kejutan ya. Pertama, untuk anak kelahiran 90-an nih ya, kayak aku, tentu masa-masa sekarang ini menjadi masa yang ya mungkin suatu saat bisa untuk kita ceritakan kepada generasi kita seterusnya gitu. 2020 di mana usia semakin bertambah, tapi nyatanya kelihatannya hidup masih begini-begini saja kan ya. Dulu alias tahun lalu, lebih tepatnya 2019, aku pernah menulis beberapa mimpi, beberapa resolusi untuk tahun 2020 gitu. Ya mungkin teman-teman sendiri juga melakukan hal yang sama. Misal kalau aku nih ya membuat konten yang baik itu di YouTube maupun di podcast ini, terutama lebih lebih dibanyakin lagi, lebih sering gitu kan, frekuensinya dibanyakin dan seterusnya. Dan salah satu tujuan target 2020 itu adalah bisa menjelajahi berbagai tempat di Indonesia.
Namun semua itu belum bisa diwujudkan, terkhusus untuk masalah jelajah alam ini ya, untuk jelajah Indonesia. Karena siapa yang pernah tahu kalau ternyata Indonesia bahkan sampai dunia merasakan resah, gelisah, kesal, marah, sedih, kecewa, hingga semuanya seakan buruk ketika pandemi melanda. Rencana yang dibangun lama, namun akhirnya harus tertunda. Ya, tertunda. Kita sudah tidak bisa lagi menikmati indahnya senyuman seseorang yang kita temui, misalkan karena harus tertutup masker, kita harus pakai masker, dia harus pakai masker. Tapi kita masih bisa melihat dan merasakan ketulusan itu dari sorot mata dan sikap seseorang yang kita temui itu. Mungkin kita juga harus menjaga jarak. Bukan mungkin, tapi memang harus menjaga jarak gitu kan. Meskipun sebelum pandemi kita sudah menjaga jarak. Menjaga jarak dengan mereka yang kita tahu bahwa dia atau mereka yang kita dekati itu bukanlah kita tempatnya untuk menitipkan hati gitu kan ya. Jadi ya bertepuk sebelah tangan mungkin. Lalu merdeka itu apa? Jika semua yang kita lakukan haruslah dibatasi, tak bisa keluar rumah dengan bebas seperti biasanya, kumpul bercengkrama seperti sebelumnya, tidak bisa juga karena semuanya demi kebaikan bersama memang. Oh ya, nampaknya kita sudah berbincang terlalu jauh dan nyeleneh ya dari bahasan kita mengenai kemerdekaan. Atau mungkin kamu sudah bosan mendengar suaraku? Entahlah. Bicara tentang merdeka di saat pandemi, kadang merasa sedih melihat peringatan kemerdekaan tidak bisa sebombastis tahun lalu. Setiap orang, setiap kompleks, setiap daerah memperingatinya dengan riang gembira, penuh canda dan tawa. Tapi tahun ini serasa berbeda. Ya, memang berbeda. Jadi, mari kita rayakan euforia merdeka ini dengan terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk bangsa, karena merdeka itu tentang bagaimana kita terus berkarya. Apakah merdeka juga harus mandiri? Kalau aku, iya. Merdeka harus mandiri. Karena bukan saatnya untuk kita terus berdiam diri. Sudah saatnya kita unjuk diri. Kenali potensi diri, latih, kemudian jalani semuanya dengan sepenuh hati. Kalau merdeka dari sudut pandang seorang yang patah hati seperti apa? Kalau pertanyaan ini nampaknya agak susah ya untuk menemukan jawaban yang pasti. Tapi kayaknya kalau persoalan hati, harusnya semua bisa teratasi jika kamu atau jika kita mampu untuk belajar tentang manajemen hati. Menurunkan ego misalnya, atau berhenti mengharapkan dia yang sama sekali tidak pernah mengharapkanmu misalnya. Atau memang sudah saatnya kamu menemukan hati yang baru. Lembaran yang baru untuk menutup lembaran yang lama. Kita tidak harus membuang lembaran yang lama, karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari lembaran yang lama, meskipun lusuh, berdebu, namun itu menjadi cerita hidup. Ya, life must go on and let's move on. Itu makna kemerdekaan dari aku pribadi. Salam hangat, salam literasi, dan semangat berjuang.